dilarang masuk. Ini seringkali kita lihat papan pengumuman di sekolah-sekolah, bahkan universitas sekaligus. Bagi siswa yang terlambat dilarang masuk. Bu, ini kalimat bukan? Kalimat. Tapi lagi-lagi saya katakan ini tidak efektif. Kenapa? Karena ada kata bagi di depan ini, maka semua kalimat ini menjadi keterangan. Itu tidak diperbolehkan dalam bahasa Indonesia. Anda bisa menghilangkan kata bagi menjadi siswa yang terlambat dilarang masuk. Sehingga kalimat ini berpola, siswa yang terlambat sebagai subjek, dilarang sebagai predikat, masuk sebagai objek. Akhirnya kita mengatakan bahwa kalimat ini efektif karena utuh. Ada subjek, predikat, dan objeknya. Ini yang sering ditulis oleh mahasiswa dalam skripsinya bab 2 ketika memaparkan teori. Menurut KM, bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Dosen seringkali membenarkan kalimat tersebut, tapi lagi-lagi kalimat ini tidak efektif. Karena ada kata menurut di depan ini, semua kalimat dalam bahasa Indonesia ini berpola keterangan. Sementara yang tadi saya sampaikan, kalimat dalam bahasa Indonesia harus ada subjek predikatnya. Subjeknya kita ganti, misalnya Khair mendefinisikan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi yang arbitrer. Jelas subjeknya Khair, predikatnya mendefinisikan bahwa bahasa adalah sistem lambang bunyi arbitrer sebagai objek. Nah, dari hal ini, saya yakin Anda bisa menyimpulkan bahwa sebuah kalimat yang efektif dalam bahasa Indonesia tidak boleh didahului dengan kata penghubung atau konjungsi. Anda tidak boleh memulai kalimat dalam bahasa Indonesia dengan kata bagi, untuk, di, serta, dan sebagainya. Itu dilarang. Karena dia tidak utuh. Kemudian, saya jelaskan yang bagian kedua. Mungkin saja kalimat secara gramatikal benar, tetapi maknanya salah. Saya berikan contoh yang ketiga, rumput makan kuda. Jelas subjeknya ya. Subjeknya adalah rumput, makannya predikat, kudanya objek. Tapi kan ini tidak benar. Tidak mungkin rumput makan kuda. Oke, saya lanjutkan. Sebuah kalimat dikatakan efektif apabila memenuhi syarat yang kedua, kesejajaran. Diambil dari kata sejajar. Maksud sejajar di sini adalah apabila pada yang pertama Anda menggunakan kata kesatuan berawalan ke dan an, maka selanjutnya harus sejajar, harus konsisten menggunakan ke dan an, ke, an, ke dan an. Begitu seterusnya. Tidak boleh di kesatuan kemudian Anda menulisnya persatuan, itu tidak bisa karena tidak efektif. Saya berikan contoh di sini. Kita lihat di nomor 2 saja yang lebih gampang. Saya telah meneliti pengumpulan data dan analisis data tersebut. Kalimat ini ada subjek, predikat, dan objeknya, tapi tidak sejajar. Mengapa? Karena kata yang pertama berawalan me, sementara kata yang kedua berawalan pe. Itu tidak boleh dalam bahasa Indonesia. Dia menjadi tidak efektif. Supaya menjadi efektif, Anda harus konsisten dalam menggunakan awalan dalam bahasa Indonesia. Misalnya, saya telah meneliti, awalannya me, mengumpulkan data berawalan me kembali, dan menganalisis data tersebut awalannya me. Ini ada subjek, ada predikatnya, dan awalannya juga sejajar. Ya, ini dimaksud dengan sejajar. Sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Oke, sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia baru dikatakan efektif apabila memenuhi syarat yang ketiga, fokus. Artinya, kefokusan ditandai dengan adanya satu unsur subjek, hanya satu unsur subjek, satu unsur predikat, satu unsur objek, atau satu unsur keterangan. Tidak boleh ganda. Saya berikan contoh. Soal itu saya kurang jelas. Nah, ini kalimat. Tapi kalimat ini benar-benar tidak efektif. Kenapa? Karena ketika kita runut, soal itu sebagai subjek, sayanya sebagai subjek, kurang jelasnya sebagai predikat. Jadi yang kurang jelas yang mana? Soalnya atau sayanya? Nah, alhasil apa? Kalimat ini menjadi tidak efektif karena subjeknya ganda. Mungkin dalam bahasa Inggris juga kita pernah pelajari bahwa tidak boleh ada subjek ganda dalam sebuah kalimat, kecuali ditambahkan, dibubuhkan dengan kata hubung, conjunction. Anda bisa mengubah kalimat ini menjadi efektif apabila saya kurang jelas soal itu. Ya, jelas, yang kurang jelasnya adalah
saya mengenai soal itu. Ada subjek, ada predikat, ada objek. Kemudian saya lanjutkan, sebuah kalimat dalam bahasa Indonesia baru dikatakan efektif apabila hemat. Untuk kehematan kalimat, setiap unsur kalimat harus berfungsi dengan baik dan tidak mubazir. Silahkan maju ke depan. Di mana mubazirnya? Ini sering kita gunakan. Maju pasti ke depannya, tidak ada maju ke belakang ya. Jadi cukup menggunakan silahkan maju atau silahkan ke depan. Silahkan mundur ke belakang. Ya pasti mundur itu ke belakang. Jadi cukup silahkan mundur atau silahkan ke belakang. Dia memakai baju berwarna merah. Anda bisa menemukan ketidakefektifan kalimat ini? Warna. Iya, merah itu kan pasti warna. Tidak ada lagi merah selain warna. Ya. Jadi cukup mengatakan dia memakai baju merah. Saya kuliah setiap hari Selasa. Di mana letak ketidakefektifannya? Hari. Hari, Selasa pasti hari. Tidak ada Selasa yang lain selain hari. Jadi cukup saya kuliah setiap Selasa. Ya. Itu yang dikatakan dengan sebuah kalimat efektif harus hemat. Kemudian cermat, kecermatan. Sebuah kalimat yang dalam bahasa Indonesia baru dikatakan efektif apabila tepat memilih kata dan kalimat yang ditulis tidak menimbulkan makna ganda atau multitafsir, tidak ambigu. Guru baru datang. Ini kalimat ya. Kan ada subjek, ada predikat. Tapi kok tidak efektif lagi, Bu? Karena tidak cermat. Guru baru datang. Kalau saya menyebut guru baru datang, guru baru datang, apakah kalimat tersebut bermakna ganda? Iya. Anda harus konsisten. Maunya yang mana? Gurunya yang baru atau kedatangannya yang baru? Kalau Anda ingin gurunya yang baru, maka Anda bisa membuat kalimatnya guru baru itu datang. Atau Anda mau kedatangannya yang baru, guru itu baru datang. Nah, ini contoh yang saya sampaikan tadi, slogan pemerintah tentang KB, 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. 2 anak lebih baik. Kalimat ini berbeda maknanya atau sama? Beda ya. Yang mau di pemerintah yang mana nih? 2 anak lebih baik atau 2 anak lebih baik? 2 anak. Yang di atas atau yang bawah mau pemerintah? Atas. Bingung. Kalau maunya di bawah berarti anaknya harus lebih dari 2. Akhirnya programnya tidak terlaksana. Makanya lebih tepat adalah 2 anak cukup. Ya. Itu salah satu contoh ketidakcermatan. Oke, yang sampai di sini ada pertanyaan terlebih dahulu? Silakan. Ada yang bingung? Oke, kalau tidak saya lanjutkan. Nah, sebuah ciri kalimat yang dikatakan efektif yang keenam adalah logis. Ya. Anda semua tahu logis itu masuk akal, dapat diterima dengan akal. Ya. Saya berikan contoh 3 logis. Ini sering kali kita pakai. Waktu dan tempat kami persilakan. Apakah kalimat ini logis? Diterima oleh akal? Waktu dan tempat kami persilakan? Tentu tidak. Bagaimana cara mempersilakan waktu dan tempat? Sementara dia adalah benda. Bisa diganti menjadi misalnya Bapak Menteri kami persilakan. Jadi tidak boleh menggunakan waktu dan kalimat yang tidak logis selanjutnya yang sering kita pakai dalam kehidupan sehari-hari adalah untuk mempersingkat waktu kami teruskan acara ini. Ya, kenapa tidak logis? Bagaimana cara mempersingkat waktu? Mungkin kalau mahasiswa ingin mempersingkat waktu mau langsung 4 tahun selesai. Ya. Tapi tidak mungkin kita mempersingkat waktu. Anda bisa membuat kalimat ini menjadi kalimat logis. Untuk menghemat waktu, kami teruskan acara ini. Jadi lebih tepatnya untuk menghemat waktu. Ya. Oke, selanjutnya, nah ini yang saya berikan contoh tadi yang sering dilakukan oleh mahasiswa. Ya. Ketika di skripsi, mahasiswa sering menulis kata-kata seperti ini, puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa, atas rahmatnya maka selesailah skripsi ini. Anda bisa menemukan ketidaklogisan kalimat ini? Di
Gimana letak ketidaklogisannya? Apa bedanya dengan kalimat yang ini? Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Esa atas rahmatnya, maka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kalau di sini yang menyelesaikan skripsinya siapa? Berarti Tuhan. Yang menyelesaikan skripsinya berarti Tuhan, tidak logis. Tapi di sini dia mengatakan bahwa yang menyelesaikan skripsinya adalah penulis, tapi atas berkat rahmat Tuhan. Nah, ini contoh-contoh kalimat yang tidak logis yang seringkali kita pakai. Sama dengan kalimat yang dibuat oleh mahasiswa tadi melalui SMS. Ibu, mohon maaf, hari ini saya absen karena tidak masuk. Absen itu artinya apa? Sudah jelas tidak masuk. Tidak perlu lagi ditekankan tidak masuk. Ya. Jadi banyak atau seringkali kita menggunakan kalimat-kalimat yang tidak logis sehingga kalimat itu tidak efektif. Oke? Sampai di sini ada pertanyaan mengenai ciri-ciri kalimat efektif?